Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahrul Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlis Tsalis wal Ishrun, majlis yang ke-23. Judulnya Fi Tabaqatil Mu'minin, mengenai tingkatan-tingkatan orang-orang mukmin. Jadi yang akan dibahas dalam majlis yang ke-23 adalah tingkatan-tingkatan orang-orang mukmin ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Allah SWT berfirman, kemudian kami wariskan ya kitab terhadap hamba-hamba yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Wa minhum zalimun li nafsihi, maka di antara mereka ada yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang berlaku pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ada yang terdahulu kepada kebaikan dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir, dan itulah dia ya keutamaan yang besar. Itulah dia keutamaan yang besar. Maksudnya diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan keutamaan yang besar. Kemudian jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang akan mereka masuki pada hari kiamat. Yuhallawna fiha min asawir, mereka akan dipakaikan dalam surga tersebut ya min asawir, yaitu gelang-gelang min zahab wa lu'lu'a, yang terbuat dari emas dan permata. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka dalam surga tersebut adalah sutra. Surat Fatir ayat 32 dan 33. Kemudian Syekh berkata, bayan Allah Subhanahu wa taala fi hazil ayat annahu awrasa hadzal Qur'an, ay a'ta hadzal Qur'an al-azim alladzina istafahum ay ikhtarahum wa hum hazil ummah. Ya. Syekh berkata, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam ayat-ayat ini, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Fatir ayat 32 dan 33 ya, annahu awrasa hadzal Qur'an, bahwa sesungguhnya Allah SWT ya telah mewariskan Al-Quran ini. Ai a'ta hadzal Qur'an al-azim, maksudnya Allah SWT telah memberikan Al-Quran yang agung ini kepada siapa? Allazina istafahum, kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ikhtarahum, artinya orang-orang yang telah diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum hazil ummah, yaitu umat ini. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahwasanya Allah SWT telah mewariskan kitab ini kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mewarisi kitab ini. Ya, untuk mewarisi kitab ini yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kemudian ya, fahazil ummah hiya khiyarul umam, fahazil ummah hiya khiyarul umami, maka umat ini yang telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala hiya khiyarul umami, dia merupakan umat yang terbaik. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Allah SWT telah mewariskan Alkitab yaitu Al-Quran kepada umat ini, sehingga umat ini menjadi umat yang terbaik di antara umat manusia. Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang telah ditampilkan, dikeluarkan untuk manusia. Dalam ayat yang lain, waqala subhanah, dan Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang terbaik. Wasata artinya udulan khiyara, yaitu yang paling adil dan yang paling terbaik. Jadi umat ini
ya telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai umat yang terbaik. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasat. Wasat itu artinya khiyar, yang terbaik, udul, yang paling adil. Ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas manusia, ya, pada hari kiamat. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul yaitu Muhammad SAW akan menjadi saksi atas kalian. Jadi Allah SWT jelaskan bahwa umat ini adalah umat terbaik, ya, dan kita akan menjadi saksi, ya, pada hari kiamat di hadapan Allah SWT bahwasanya para rasul yang diutus kepada umat-umat yang terdahulu benar-benar telah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala terhadap, ya, umat tersebut. Kita umat Islam akan menjadi saksi meskipun kita nggak hadir, nggak hidup di masa nabi-nabi terdahulu, tapi kita yakin, ya, berdasarkan keterangan Al-Quran dan keterangan Nabi kita Muhammad SAW bahwa para nabi terdahulu itu telah menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umatnya masing-masing. Ya, di antara mereka ada yang beriman dan jumlahnya sedikit, dan mayoritas di antara mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul Muhammad SAW akan menjadi saksi, ya, bagi kita pada hari kiamat bahwasanya beliau ya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau telah menyampaikan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hazil ayah tadullu ala fadli hazil ummatil Muhammadiyah. Ayat ini menunjukkan keutamaan umat Muhammadiyah, yaitu umat Islam. Wa anna Allah astafaha, yaitu bahwasanya Allah SWT telah memilihnya. Wa zalika liman ittasafa bi sifati hazil ummah, yaitu orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat umat ini, minal imani billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wal a'mali salihah, dan amal-amal yang saleh, wa tarakal a'mal al muharramah, dan meninggalkan amal-amal yang haram. Jadi ayat ini menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Tapi umat Islam menjadi umat yang terbaik, ya, bukan orang yang sebatas mempunyai identitas Islam, ya, tidak, bukan hanya yang Islam KTP kemudian sudah dinyatakan sebagai umat yang terbaik, tidak. Dikatakan umat Islam ini umat terbaik adalah kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada rukun-rukun iman yang lain. Kemudian dia mengerjakan amal-amal soleh semuanya dan meninggalkan amal-amal yang diharamkan oleh Allah SWT. Wa amma man yantasibu ila hazil ummah, adapun orang yang menasabkan dirinya kepada umat ini dan mengatakan bahwa saya umat Islam, wa huwa mukhalifun lima hiya alaihi, sedangkan dia menyelisihi ajaran umat ini, wa mukhalifun lima dalla alaihi alkitab wa sunnah, dan menyelisihi apa yang diterangkan oleh Alkitab dan Sunnah, fantisabuhu ilaihi la yanfa'uhu, maka, ya, intisabnya, afiliasinya kepada umat ini tidak berguna baginya. Kalau orang dia mengatakan saya beragama Islam, kemudian dia menyelisihi, ya, ajaran umat Islam ini, menyelisihi dalil kitab dan sunnah, maka dia intisabnya kepada agama Islam ini bukanlah intisab yang benar, dan intisab tersebut tidak berguna baginya. Wa inna ma hazihi fi man ittasafa bi sifati hazil ummah, sesungguhnya kelebihan tersebut, ya, yaitu pada orang yang memiliki sifat, ya, sifat-sifat ini, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh umat Islam ini, ya, wastaqama ala aqidatiha, dan dia lurus di atas akidahnya, wa ala ibadatiha, dan di atas ibadahnya, wa ala manhajiha, dan di atas manhajnya. Jadi dikatakan, ya, umat Islam yang terbaik adalah orang-orang yang memang memiliki sifat-sifat sebagai umat yang terbaik. Dia beriman kepada Allah, pada hari akhir, beramal soleh, meninggalkan, ya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, kemudian lurus di atas akidah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah dia dikatakan sebagai umat yang terbaik. Fa innahu huwallazi yakunu min hazil ummah, dialah yang adalah dia termasuk orang yang tergolong ke dalam umat ini, ya. Jadi tidak semua orang yang mengatakan saya beragama Islam kemudian, ya, dia menjadi umat terbaik, tidak, ya.
Summa qassamahum ila thalathati aqsam. Kemudian Allah membagi umat Islam ini menjadi 3 macam. Yaitu umat Islam yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, beramal saleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan diharamkan. Mereka dibagi oleh Allah SWT menjadi 3 macam. Zalimun li nafsihi. Yang pertama, yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Siapa maksudnya? Wa huwal ladzi yaf'alul ma'asi allati duna syirki, yaitu orang yang melakukan maksiat-maksiat yang di bawah kesyirikan. Wa muqtasidin. Yang kedua adalah muqtasid. Wa huwal ladzi ya'ti bil wajibat wa yatrukul muharramat, yaitu orang-orang yang melakukan al-wajibat, ibadah-ibadah yang wajib, wa yatrukul muharramat, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wa qad yaf'alu ba'dal makruhat wa yatruku ba'dal mustahabbat, dan kadang-kadang dia melakukan sebagian dari perkara-perkara yang makruh dan meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang dianjurkan. Itu yang kedua yang disebut dengan muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka, di antara umat yang terbaik yaitu umat Islam, sabiqun bil khairat, ada orang yang terdahulu kepada kebaikan. Wa hadza a'la darajat, ini merupakan derajat yang paling tinggi. Jadi umat Islam yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yang beramal soleh, meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, mereka dibagi 3. Yang pertama, zalimun li nafsihi. Siapa itu? Yaitu orang yang berbuat zalim dengan berbuat dosa, tapi bukan dosa syirik, dosa di bawah dosa syiriknya. Yang kedua adalah muqtasid. Golongan umat yang kedua dari umat Islam ini adalah muqtasid. Siapa muqtasid? Yaitu orang yang melakukan kewajiban-kewajiban solat, puasa, zakat, haji, wa yatrukul muharramat, dan juga meninggalkan yang diharamkan oleh Allah SWT, syirik, bid'ah, dan sebagainya. Namun dia terkadang melakukan sebagian perkara-perkara yang makruh dan meninggalkan sebagian perkara-perkara yang dianjurkan. Itu dia muqtasid. Tingkat yang kedua. Tingkat yang terbaik, wa minhum sabiqun bil khairat wa hadza a'lud darajat. Di antara a'lad darajat, di antara mereka adalah sabiqun bil khairat, dan inilah derajat yang paling tinggi. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan as-sabiqun siapakah as-sabiqun tersebut? As-sabiqun as-sabiqun, orang yang terdahulu, dan mereka adalah kata As-Suddi, mereka adalah ahlu illiyin, yaitu penghuni surga illiyin. Kata ada humus sabiquna ilal iman min kulli ummah. As-sabiqun yaitu orang-orang yang terdahulu kepada keimanan dari setiap umat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, atadruna manis sabiqun ila zillillahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Rasulullah SAW pernah bertanya, apakah kalian mengetahui siapakah as-sabiqun, orang yang terdahulu menuju naungan Allah SWT pada hari kiamat? Siapakah orang-orang yang terdahulu menuju naungan Allah SWT pada hari kiamat? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, maka beliau bersabda, allazina iza u'tul haqqa qabiluhu, yaitu orang-orang yang jika diterangkan kepada mereka kebenaran, mereka menerimanya. Wa iza su'iluhu bazaluhu, jika mereka ditanya tentang kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, ilmu, maka mereka menyebarluaskannya. Wa hakamu linnasi ka hukmihim li anfusihim, dan mereka menghukumi bagi manusia sebagaimana mereka layaknya menghukumi diri mereka sendiri, yakni berhukum dengan adil. Itulah orang yang dikatakan as-sabiqun. Kemudian ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan, yakni didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin na'im, dalam surga an-na'im, yaitu a'la darajatil jannah, tingkatan surga yang paling tinggi. Ini adalah siapa? As-sabiqun, as-sabiq, atau dalam surah Fatir dikatakan wa minhum sabiqun bil khairat, orang-orang yang terdahulu kepada kebaikan, yaitu penghuni illiyin, penghuni surga illiyin. Dan ciri-ciri mereka telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau diterangkan kepada mereka kebenaran, mereka mau menerimanya. Kalau sudah menerima kebenaran, lalu ada orang yang bertanya kebenaran kepada mereka, mereka sampaikan kebenaran tersebut, tidak dirahasiakan dalam diri mereka sendiri. Kemudian ciri mereka yang lain adalah kalau mereka menghukumi perkara manusia, mereka menghukumnya sebagaimana
jika mereka menghukum diri mereka sendiri, yakni mereka berbuat adil seadil-adilnya, ya. Summa akhbara annahum kulluhum fil jannah. Kemudian Allah SWT mengabarkan bahwasanya mereka semuanya ada di surga, yakni zalimun li nafsihi, muqtasid, sabiqum bil khairat, yang zalim kepada dirinya sendiri, yang berbuat pertengahan, yaitu muqtasid, dan yang terdahulu kepada kebaikan, semuanya masuk surga, ya. Semuanya masuk surga. Wasabiqu bil khairat huwa allazi yaf'alul wajibat. Siapa as-sabiqul bil khairat? Ya, orang yang terdahulu mengerjakan kebaikan. Huwa allazi yaf'alul wajibat wal mustahabbat wa yatrukul muharramat wal makruhat wa ba'dal mubahat min babil ihtiyat. Siapakah as-sabiqun bil khairat? Yaitu orang-orang yang melakukan al-wajibat, itu ibadah-ibadah yang wajib. Wal mustahabbat, ibadah-ibadah yang dianjurkan. Wa yatrukul muharramat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wal makruhat, perbuatan-perbuatan yang makruh. Wa ba'dal mubahat, meninggalkan sebagian perkara-perkara yang mubah min babil ihtiyar, karena berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada yang makruh ataupun yang haram. Hadza huwa sabiqu bil khairat. Inilah dia orang yang terdahulu kepada kebaikan. Jadi ada 3 golongan umat Islam, ya, yaitu zalimun, ya, orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, zalimun li nafsihi, yaitu, ya, orang-orang yang melakukan maksiat, tapi bukan maksiat yang sampai kepada kesyirikan, ya, itu namanya zalimun li nafsi. Kemudian kelompok yang kedua muqtasid. Siapa muqtasid? Yaitu orang yang melakukan ibadah-ibadah yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dia melakukan sebagian perkara yang makruh dan meninggalkan sebagian perkara yang mustahabbat, ya. Kemudian yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Siapakah sabiqum bil khairat? Ya, yaitu orang-orang yang mengerjakan, ya, ibadah-ibadah yang wajib, yang dianjurkan, yang mustahab, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang makruh, bahkan meninggalkan sebagian yang mubah karena khawatir bisa membawa kepada yang haram. Hadza huwa sabiqu bil khairat. Itulah orang yang terdahulu kepada kebaikan. Summa akhbara subhanahu anna hazil asnaf ats-tsalas kullaha fil jannah. Kemudian Allah SWT mengabarkan bahwa ketiga golongan ini, zalimun li nafsihi, muqtasid, wasabiqun bil khairat, semuanya masuk surga. Amma as-sabiqun bil khairat fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Adapun as-sabiqun bil khairat, yang terdahulu melakukan kebaikan dari orang lain, fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Wa amal muqtasidun fayuhasabuna hisaban yasir. Adapun muqtasidun, maka mereka dihisab dengan hisab yang ringan. Wa amal zalimu li nafsihi fahaza huwa allazi yunaqashul hisab wa huwa tahta al-masyiah insyaallahu ghafara lahu wa insyaa'a azabahu biqadri dzunubihim. Adapun zalimun li nafsihi, maka inilah yang dia akan hisab secara detail pada hari kiamat, dan dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dia, dan jika Allah berkehendak, Allah azab dia sesuai dengan ukuran dosanya. Summa yadkhulul jannata ba'da dzalik. Ya, kemudian dia masuk surga setelah itu. Summa bayana subhanahu wa ta'ala ma yuhallawna bihi, yakni yatazayyanuna bihi. Kemudian Allah sebutkan apa yang akan mereka pakai sebagai perhiasan, ya, di surga. Yaitu kata Allah SWT, yuhallawna fiha min asawir. Mereka dihiasi dalam surga itu dengan memakai gelang-gelang min zahab wa lu'lu'ah, dari emas, dan mereka akan memakai apa? Memakai permata, ya. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra, ya. Mereka masuk surga, kemudian di surga mereka akan diberikan, ya, perhiasan berupa gelang emas dan gelang yang terbuat dari emas dan permata. Kemudian mereka akan dipakaikan harir, yaitu sutra, ya. Jadi kelompok umat ini ada 3, ya, semuanya masuk surga. Kelompok umat Islamnya ada 3, zalimun li nafsihi, muqtasid, dan sabiqum bil khairat, semuanya masuk surga, dan tergantung dengan, ya, hisab mereka masing-masing. Ada yang tidak dihisab sama sekali, yaitu sabiqum bil khairat. Ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, yaitu muqtasid. Ada yang memang audit seteliti-telitinya pada hari kiamat, yaitu zalimun li nafsi. Tapi semuanya akan masuk surga, dan
kenikmatan yang mereka peroleh di surga tentu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal ibadah mereka. Ya, yatahallawna bizahab wal lu'lu' wa hadza fil jannah. Mereka akan berhias dengan emas dan permata, dan ini ada di surga. Ya, orang mukmin di surga mereka akan berhias dengan memakai sutra, memakai emas. Halal bagi mereka di surga. Amma fid dunya fala yajuzu lirrijali an yatahallaw bizahab. Adapun di dunia maka tidak halal bagi laki-laki berhias dengan emas. Tidak boleh laki-laki memakai emas sebagai perhiasan di dunia. Wa inna ma hadza fil jannah. Ini adalah di surga. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tashrabu bi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di bejana emas dan perak, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Dan janganlah kalian makan di piring yang terbuat dari keduanya, dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Ini enggak boleh kita gunakan sebagai tempat makannya. Fa innaha lahum fid dunya, karena ia bagi mereka di dunia. Walakum fil akhirah, dan nanti kalian di akhirat yang akan merasakan makan di di bejana yang terbuat dari emas dan perak, minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi di dunia kita kaum laki-laki muslim tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai sutra, tapi di akhirat ya kita akan pakai emas sebagai perhiasan. Kita akan minum dan makan dari dari gelas, dari piring yang terbuat dari emas ya dan perak. Fal mu'minuna yulbasuna adh-dhahaba fil jannah. Orang-orang mukmin akan dipakaikan emas di surga. Wa aniyatuhum min fiddah min zahab. Dan bejana tempat mereka makan dan minum dari perak dan emas. Yutafu alaihim bisihafim min zahabi wa akwab. Mereka akan diedarkan dengan piring-piring dari emas dan gelas-gelas yang terbuat dari emas ya. Ini di hari kiamat orang-orang mukmin akan diedarkan kepada mereka makanan dan minuman bejananya terbuat dari emas. Begitu juga dengan gelasnya terbuat dari emas ya. Fa fil jannati yuhallawna bizahabi wal fiddah. Di surga mereka akan dihiasi dengan emas dan perak. Wal lu'lu', dan juga permata. Kama fi hazil ayat, sebagaimana dalam ayat-ayat ini. Amma fi dunya fa innahum yatajannabuna tahalli bizahabi ta'atan lillah. Adapun di dunia mereka menjauhi berhias dengan emas sebagai ketaatan kepada Allah SWT. Di akhirat kita akan makan dan minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sementara di dunia tidak boleh seorang muslim makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak ya. Dan tidak boleh bagi laki-laki muslim memakai perhiasan dari emas ya. Perhiasan dari emas boleh dipakai hanya oleh kaum wanita muslimah ya. Lianna ahlil kufar fi hazid dunya, karena dia merupakan perhiasan bagi orang-orang kafir di dunia ini. Humul lazina yalbasuna zahab wa yalbasuna al-harir. Mereka lah yang memakai emas dan mereka lah yang memakai sutra ya. Wa kadzalikal harir haramun 'ala rijali al-muslimin fi hazid dunya. Demikian pula sutra yang haram dipakai oleh laki-laki muslim di dunia ini. Tidak boleh seorang laki-laki muslim memakai sutra, sebagaimana dilarang mereka memakai emas di dunia ini ya. Faqad qala Nabi SAW fi zahabi wal harir. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda tentang emas dan sutra, haramun ala zukuri ummati hillun li inathihim. Ya, emas dan sutra haram bagi laki-laki dari umatku, kata Rasulullah, dan halal bagi perempuannya. Haza fid dunya. Ini hukum di dunia. Hukum di dunia ya, laki-laki muslim diharamkan memakai emas dan memakai sutra. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa inna ahlal jannati yalbasuna al-harira wal istibraq. Adapun di surga, maka penduduknya memakai sutra dan istabrak, itu sutra yang halus ya. Walihaza qala walibasuhum fiha harir. Oleh sebab itu Allah berfirman, dan pakaian mereka di surga adalah sutra. Wa umurul jannah ghairu umurid dunya. Perkara-perkara surga tidak sama dengan perkara-perkara dunia. Ad-dunya darum tihan wa darum tila. Dunia itu adalah negeri tempat menerima ujian, negeri tempat menerima ujian, musibah. Wadaru amrin wa nahyin, negeri tempat menerima perintah dan larangan. Amal jannatu fa innaha daru na'imin. Adapun surga, maka dia adalah negeri tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wadaru sururin, wadaru hubur, negeri yang penuh dengan kegembiraan, negeri yang penuh dengan sukacita. Hubur, sukacita. Laisa fiha amru taklifin aw tahlilin aw tahrim.
tidak ada di surga itu perkara ya dibebankan atau dihalalkan atau diharamkan. Kullu ma fiha fa innahu halalun li ahli jannah jazaan lahum ala ma qaddamuhu fid dunya. Semua yang ada di surga halal bagi penghuni surga sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Lamma taraku ma haramallahu alaihim fid dunya abahallahu lahum ma fil jannati subhanahu wa ta'ala. Karena mereka meninggalkan apa yang Allah haramkan ya atas mereka di dunia, maka Allah halalkan bagi mereka ya apa yang terdapat di surga. Minal hariri, baik berupa sutra, wa minaz zahabi wa minal fiddah, baik berupa emas, baik berupa perak. Yatahallawna bihi, mereka berhias dengannya. Wa yalbasunahu, mereka memakainya. Wa ya'kuluna bisihafihi, mereka makan dengan nampan dan piring yang terbuat dari emas ya. Wa yashrabuna bi aniyatihi jazaan lima lahum indallah, dan mereka minum dengan bejana yang terbuat dari emas sebagai balasan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya surga dengan dunia berbeda. Ya di dunia yang merupakan negeri tempat menerima ujian, negeri tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri di mana kita harus taat kepada perintah Allah, harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dunia ya. Tapi di akhirat tidak ada. Semua surga itu adalah kenikmatan, kegembiraan, sukacita. Tidak ada perintah di surga yang untuk beramal, tidak ada larangan untuk melakukan sesuatu ya yang ini halal ini haram, tidak ada di surga. Semua yang ada di surga halal sebagai balasan bagi orang-orang yang telah beramal saleh di dunia. Apa yang haram di dunia halal di surga. Seperti emas ya, haram dipakai oleh laki-laki muslim. Seperti sutra, haram dipakai oleh laki-laki muslim. Di akhirat tidak, mereka akan memakai emas, memakai sutra. Di dunia diharamkan ya bagi laki-laki maupun perempuan untuk minum dari berjana yang terbuat dari emas dan perak. Tapi di surga mereka makan dan minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak ya. Amal kufarul lazina tamatta'u bizahabi wal harir fi hazihi dunya fa innahum fil akhirati yakununa fi jahannam wa ma fiha minan nikal wal azabi was salasi wal aglal wal hamim wal i'azu billah waz zaqum li'annahum fi hazihi dunya khalafu awamir Allah subhanahu wa ta'ala wa kafaru billahi wa asyraku billahi wastahallu ma harrama Allah azza wa jalla fa hurimu minan na'imi fil akhirah. Ya, adapun orang-orang kafir yang mereka bersenang-senang dengan emas dan sutra di dunia ini, maka sesungguhnya mereka di akhirat mereka ada di neraka jahanam dan apa yang ada di dalamnya, dan mereka merasakan apa yang ada di dalamnya berupa ya penderitaan, siksaan, rantai, belenggu, air yang sangat panas, zakum yaitu makanan yang busuk dan pahit ya. Karena mereka selama di dunia mereka menyelisihi perintah-perintah Allah, mereka kafir kepada Allah, menyekutukan Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka terhalang dari memperoleh kenikmatan surga di hari akhirat. Itulah beda orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin bersenang-senang, bersukacita, bergembira, memakai sutra, makan dan minum dari ya piring dan gelas yang terbuat dari emas. Mereka bersenang-senang. Ya, adapun orang kafir ya mereka di akhirat penuh dengan penderitaan, penuh dengan azab, penuh dengan kepedihan, kesulitan, kesempitan. Makanan mereka adalah makanan yang busuk dan pahit ya, dan minuman mereka adalah minuman yang sangat panas. Mereka dirantai, dibelenggu, disiksa, diseret dan sebagainya karena mereka ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, sehingga di akhirat mereka tidak mendapatkan pahala. Amma ahlul iman fa innahum lamma taqayyadu bi awamirillahi wa nawahi taraku ma haramallahu alaihim wa akhazu ma abahallahu lahum wa addu ma aujaballahu alaihim sara lahumun na'imu wa sururut tamu yaumal qiyamah. Adapun orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka ya patuh kepada perintah Allah dan larangannya, maka mereka mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, meninggalkan apa yang Allah haramkan atas mereka dan mengambil apa yang Allah bolehkan, menunaikan apa yang Allah wajibkan, maka mereka yang memperoleh kenikmatan dan kegembiraan yang sempurna pada hari kiamat. Wa ubihat lahum hazil umur lati kanat muharramatan alaihim fid dunya min babil ibtila wal imtihan. Lalu dibolehkan bagi mereka perkara-perkara yang diharamkan atas mereka selama di dunia karena termasuk ke dalam bab ujiannya, bab ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Itu beda orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin mereka taat dan patuh kepada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Apa yang Allah larang mereka tinggalkan. Ya, mereka meninggalkan apa yang Allah larang, mereka kerjakan apa yang Allah perintahkan. Mereka ambil apa yang Allah bolehkan, mereka tinggalkan apa yang Allah larang, sehingga pada hari kiamat mereka akan memperoleh nikmat, memperoleh kegembiraan yang tiada taranya. Ya, dan perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka di dunia seperti memakai sutra, memakai emas, di hari kiamat tidak dilarang lagi. Hidup di dunia beda dengan hidup di akhirat. Hidup di dunia ini adalah cobaan, ujian. Sementara hidup di surga itu adalah kenikmatan, sehingga tidak ada lagi larangan. Falamma ata'ullah fi hazid dunya wa najahu fil imtihan hasalu 'ala natijatil 'azimah wa hiyal jannah. Ketika mereka taat dan patuh kepada Allah di dunia ini dan mereka sukses dalam ujian, maka mereka memperoleh nilai yang agung ini, yaitu surga. Jannatu adn, yaitu surga Aden, surga yang kekal. Jannat, yaitu surga-surga. Ya, jannat surga-surga. Walaysat jannatan wahidatan, bukan satu surga yang akan mereka peroleh, tapi berbagai jenis surga. Li'annal jannata darajat ba'duha fawqa ba'din wa hiya jannatun katsira. Karena surga itu bertingkat-tingkat, sebagiannya lebih tinggi tingkatannya dari sebagian yang lain. Wa hiya jannatun katsira. Dan dia merupakan surga-surga yang banyak. Jannatu adnin, jannatu adn, surga Aden. Wal adnu ma'nahu al-iqamah. Dan al-adn, ya, maknanya adalah al-iqamah, yaitu menetap. Li'annahum yuqimuna fiha la yarhaluna anha wa la yakhafuna fiha wa la yahramuna bal hum syababun da'imun wa sihatun da'imatun wa lazzatun da'imatun wa na'imun da'imun wa qurratu 'ainin la tanqati'. Kenapa disebut dengan surga Aden? Aden itu maknanya al-iqamah, yaitu menetap untuk selama-lamanya. Karena mereka akan menetap di surga, tidak akan pindah darinya, tidak khawatir, ya, di surga tersebut. La yakhafuna fiha, tidak merasa ketakutan, beda sama kita di dunia ini. Ya, semuanya merasakan ketakutan di dunia ini. Orang miskin takut gak dapat makan, orang kaya takut hartanya dicuri, orang yang punya pangkat takut pangkatnya diturunkan, orang yang sehat takut dapat penyakit, orang yang sakit takut akan mati, orang yang, ya, dalam perjalanan takut dirampok dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia. Beda dengan di surga. Mereka menetap selama-lamanya di surga itu, tidak akan pernah, ya, pindah atau keluar darinya. Beda sama kita di dunia ini. Ya, terkadang kita ada sebab-sebab kita, ya, harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Juga kita merasakan ketakutan di dunia ini. Di akhirat tidak. Dan juga tidak akan merasa tua. Tidak akan tua. Di surga orang tidak akan tua. Beda dengan di dunia. Di dunia ini nggak ada orang yang awet muda, semuanya akan tua, ya. Balhum syababun daimun, di surga itu mereka terus menerus, ya, dalam keadaan muda. Wasihatun daimatun, selalu sehat. Di dunia tidak ada orang yang sehat terus, enggak, pasti ada merasakan sakit. Walazatun daimatun, selalu dalam kelezatan, kenikmatan, enggak ada penderitaannya. Ya, wa qurratu 'ainin la tanqati, yaitu nikmat yang menyejukkan mata yang tidak pernah berhenti. Yuhallawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan dipakaikan dalam surga itu, ya, gelang-gelang yang terbuat dari emas dan permata, dan pakaian mereka dalamnya adalah sutra. Summa innahum hamadullah wa syakaruhu. Kemudian mereka memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Li'annahum ma hasalu ala hazil jannah illa bifadlillah. Kemudian, ya, mereka bersyukur di dalam, ya, surga tersebut, ya, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak akan peroleh surga tersebut kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa'tarafu bi fadlillah, mereka mengakui karunia Allah SWT. Wa qalu alhamdulillah, lalu mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allazi ahallana daral muqamah, yang telah, ya, menempatkan kita di surga yang abadi. Min fadlihi, dengan karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub, tidak akan tersentuh kami di dalamnya oleh kecapean dan tidak akan pula disentuh oleh keletihan. Fahum fil jannah, mereka di surga, fi rahatin, dalam, ya, kenyamanan, wa fi lazzatin, dalam kenikmatan, wa fi na'im, dalam kenikmatan, la yat'abun wa la yaskhatun wa la yahramun, mereka tidak akan merasa letih, tidak pernah memiliki rasa benci ke orang lain, dan tidak menua.
wala yamradun wala yaju'un, tidak akan sakit, tidak akan lapar, wala ya'tashun, tidak akan kehausan, wala yusibuhum bardun, tidak ditimpa oleh rasa dingin, balhum fi lazzatin daimatin wa na'imin daimin, ya, tetapi mereka selalu berada dalam kelezatan yang terus menerus, dalam nikmat yang terus menerus, ya. Jadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada mereka berupa surga, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Mereka mengatakan ya, zalika huwal fadlul kabir, itulah karunia ya. Kata Allah SWT, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, di antara mereka ada yang terdahulu masuk surga itu dengan izin Allah SWT, bukan dengan tenaga mereka sendiri, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan surga tersebut adalah karunia yang besar. Jadi mereka mengakui bahwa mereka beramal saleh itu dengan kuasa Allah SWT, bukan dengan kuasa mereka sendiri, ya. Kemudian ya, apa yang mereka peroleh dari surga itu merupakan karunia dari Allah SWT, karunia yang besar dari Allah SWT. Dalam ayat lain mereka juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kita di surga yang abadi, ya, dengan karunia-Nya, sehingga kami tidak disentuh oleh rasa capek, rasa lelah, ya. Di surga penghuninya selalu dalam kenyamanan, dalam kenikmatan, dalam nikmat, tidak merasa capek, tidak merasa letih, tidak merasa benci ke orang, tidak tua, tidak menua, tidak merasa sakit, tidak lapar, tidak merasa haus, tidak merasa dingin, ya. Itulah surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la yarawna fiha syamsan wala zamharira, ya. Mereka di surga itu tidak, ya, melihat apa? Matahari, yakni mereka tidak kepanasan, tapi berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Wala zamharira, juga tidak merasakan dingin yang sangat, ya. Zamharira itu bardun syadid, ya, dingin yang sangat. Kemudian wadaniyatan alaihim zilaluha, ya, dan didekatkan bagi mereka, ya, naungan-naungan pohon surga, didekatkan bagi mereka apa, naungan-naungan pohon surga, sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Wa zullilat qutufuha tazlila, kemudian apa, ya, ditundukkan bagi mereka buah-buahan surga, sehingga mereka mudah memetiknya, ya. Kalau mereka kata-kata dah atau kata Mujahid, in qama ahadun irtafa'at lahu, kalau seseorang berdiri maka pohon itu ikut berdiri, sehingga mudah bagi dia memetiknya ketika dia berdiri. Wa in jalasa tadallat alaihi, kalau dia duduk, penghuni surga duduk, maka pohon surga tersebut menjuntai kepadanya, sehingga dia mudah petik dalam keadaan dia duduk. Wa in taja'a danat minhu, kalau dia berbaring maka pohon tersebut dekat kepadanya, sehingga, ya, mudah sekali dia untuk mengambilnya. Fa akala minha, maka dia pun makan dari pohon tersebut. Jadi naungannya, ya, didekatkan kepada penghuni surga sehingga dia tidak merasa kepanasan. Kemudian buah surga tersebut didekatkan kepadanya sehingga dia tidak merasakan kecapean, kepenatan, keletihan dalam memetiknya. Kemudian wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin, lalu diedarkan, ya, kepada mereka oleh para pelayan surga dengan bejana-bejana yang berisi makanan. Bejana tersebut terbuat dari apa, fiddah, dari perak, ya. Wa akwab, dan juga minuman-minuman mereka diedarkan kepada mereka, ya. Kanal qawarira, qawarir yaitu jamak dari qarurah, ya. Wahyal wi'a'u zujajil ma'ruf, yaitu apa, bejana yang terbuat dari kaca, ya. Jadi gelas mereka adalah qawarir. Qawarir itu adalah apa namanya, bejana-bejana yang terbuat dari kaca, ya. Tapi di surga qawarir min fiddah, apa, bejana-bejana yang bukan terbuat dari kaca tapi dari fiddah, dari perak, ya. Ya, terbuat dari perak. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, bayadul fiddah fi safaiz zujaj, ya. Maksudnya qawarir min fiddah, bejana-bejana atau botol-botol yang terbuat dari perak, yaitu dia putih seperti perak dan, ya, jernih seperti kaca.
ya. Nah, itu nikmat yang akan mereka dapatkan ya. Mereka tidak merasa panas di surga, mereka juga tidak merasa kedinginan. Ya, di dunia ini kadang kita merasa panas dan merasa dingin. Enggak, ya apa namanya, tidak selalu kita merasakan kenyamanan. Itulah dunia. Kemudian naungan pohon-pohon surga itu dekat. Kalau jauh kan kepanasan dia. Ini dekat, sehingga dia merasa teduh ya. Kemudian buah-buahannya didekatkan. Itu kalau dia berdiri ya, buahnya ada di jangkauan tangannya. Kalau dia duduk, buahnya menjuntai ke tangannya. Kalau dia berbaring, buahnya dekat pada dia ya. Kemudian para pelayan surga ya menghidangkan makanan-makanan dengan bejana-bejana yang terbuat dari perak ya. Juga gelas-gelas yang terbuat dari apa namanya, kaca ya. Kalau dalam Quran dikatakan qawarira min fiddah, yaitu botol-botol yang terbuat dari perak. Maksudnya bukan terbuat dari perak, benar-benar terbuat dari perak, tapi bejana-bejana tersebut dia putih bagaikan perak dan jernih bagaikan kaca ya. Kemudian kata Allah SWT, qaddaruha taqdira, yakni apa namanya, mereka diberikan ya semua nikmat tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak bersisa sama sekali, dan mereka tidak menginginkan sesuatu lagi setelahnya ya. Kemudian kata Syekh, haza syarabuhum wa hazihi aniyatuhum, inilah minuman mereka ya. Wa hazihi aniyatuhum, inilah bejana-bejana mereka. Wa haza libasuhum wa haza huliyihim wa zinatuhum, inilah dia pakaian mereka, ini perhiasan mereka. Zina, perhiasan juga. Huli dan zinat sama perhiasannya. Wal a'zamu min zalika anna hazihi ni'am la tanqati' wa la tazul, yang lebih dari semua itu adalah bahwa nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah terhenti, tidak akan pernah sirna. Beda dengan nikmat kita di dunia ini. Apapun nikmat ada di dunia ini ya, tidak lama. Makanan sampai di mana enaknya? Sampai di tenggorokan. Minuman yang sejuk sampai di mana enaknya? Sampai di tenggorokan. Lewat dari itu sama saja semuanya, nggak ada rasa ya. Tapi tidak dengan di surga. Kemudian nikmat dunia dia akan berhenti ya. Mungkin kita makan beberapa menit nikmatnya, minum juga beberapa menit nikmatnya ya. Tapi di surga ya, anna hazihi ni'am la tanqati' wa la tazul, nikmat surga itu tidak akan terhenti, tidak akan sirna. Wala yakhafuna min an tusraq, dan mereka tidak khawatir akan dicuri. Beda dengan nikmat di dunia ini ya. Penghuni dunia ini semakin banyak hartanya, semakin khawatir dia akan dicuri hartanya. Makanya semakin banyak harta, pagar rumahnya makin tinggi, satpamnya makin banyak, anjing penjaganya makin banyak ya. Beda dengan di surga, tidak ada orang yang akan mencuri nikmat orang lain. Au antu khaz, tidak ada juga orang yang khawatir akan diambil nikmat tersebut. Au an yughlabu alaiha kama fid dunya, atau dikalahkan dia sebagaimana di dunia, dirampas oleh orang lain sebagaimana di dunia. Tidak. Lau annal insana utiya fid dunya ma yasha'u minan ni'mah, seandainya seseorang manusia diberikan ia di dunia ini apa yang ia kehendaki dari nikmat, wa minal mal wa minal malazat ya, diberikan kepadanya harta, kenikmatan, fa innahu ghairu amin, maka dia tidak akan merasa aman. Seandainya seseorang di dunia ini ya diberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam harta, berbagai macam kelezatan, apakah dia akan merasa aman? Tidak. Fa innahu ghairu amin, dia tidak akan merasakan nikmat. Bal huwa khaifun daiman wa abadan, dia akan merasa takut untuk apa namanya, terus menerus. Seandainya orang punya harta paling banyak dunia ini, punya berbagai macam fasilitas hidup yang paling hebat, apakah dia akan merasa nyaman? Tidak ya. Dia akan merasa khawatir, dia akan merasa ya cemas dengan hartanya. Mungkin dia takut diambil orang sebagainya ya. Mungkin juga yang muda akan takut tua, takut penyakit dan sebagainya. Itu di dunia ya. Wal amradu tuhaddiduhu, penyakit mengancamnya. Wal adu yuhaddiduhu, musuh mengancamnya. Wal haramu wal kibaru kullu zalika min waraihi, tua dan tua semuanya ada di belakangnya, yakni mendekatinya. Wa huwa la yatma'innu wa la yatalazzazu, dia tidak tenang, tidak akan merasakan kenikmatan. Wa aidan yakhafu ala hadzal mal, dan dia juga akan takut terhadap harta ini. An yazula aw annahu yakhsar aw annahu yaksid, atau dia akan rugi, atau dia akan menderita ya menderita kerugian ya. Itu di dunia. Di dunia ya, orang khawatir akan tua, akan datang penyakit, akan hilang hartanya ya.
wa huwa daiman fi lahasin wa fi ta'bin. Dia akan selalu merasa capek, merasa letih, ya. Wara'a hazal mal, karena mencari harta tersebut. Yahrusuhu ya khafu alaihi, dia akan selalu jaga, dia akan selalu khawatir terhadap hartanya. Wa huwa wa in utiya fid dunya ma utiya minal maladzat illa annahu ghairu murtah wa ghairu mutmain. Sehingga kalaupun dia diberikan dunia dan segala kelezatan yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan merasa tentram, dia tidak akan merasa tenang, dia tidak akan merasa nikmat dengan harta tersebut. Waqad yusabu bimaradin yahrimuhu min tanawuliha wa min lazzatiha. Terkadang dia ditimpa penyakit sehingga dia tidak bisa menikmati dan memakan kekayaan dunia yang dia peroleh tersebut. Banyak orang, ya, punya penyakit ini, penyakit itu, sehingga kekayaannya tidak bisa dia nikmati. Walau salima minal marad fa innal mauta sayahjumu alaihi. Anggaplah dia selamat dari penyakit, maka kematian akan menyerangnya. Wa yanquluhu minha ila daril akhirah, dan dia akan dipindahkan oleh kematian menuju negeri akhirat. Amal jannatu fa innaha laisa fiha khauf. Adapun surga tidak ada ketakutan di dalamnya. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya, kami tidak akan ditimpa oleh keletihan di dalam surga, kami juga tidak akan ditimpa oleh kepenatan. Wahum daiman fi sururin waraha. Mereka selalu dalam surur, dalam kegembiraan. Waraha, kenyamanan, ketentraman. Watmi'nani balin, ketentraman hati. Ya, walaysa bainahum hasad. Ya, tidak ada dengki di antara mereka. Penduduk surga enggak ada hasadnya. Beda dengan dunia ini. Sedikit saja orang punya kelebihan, pasti banyak yang hasad padanya. Ya, penduduk surga tidak. Allah cabut rasa hasad dalam diri mereka, sehingga tidak ada orang yang, ya, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia sibuk dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya sendiri. Laisa bainahum ma baina ahli dunya minal hasadi wa minal baghdha wa minal namimah wa minal wisyayah wa minal mughalabat. Tidak ada di antara penghuni surga itu apa yang ada di antara penghuni dunia. Minal hasad, berupa hasad, wa minal baghdha, berupa kebencian, wa minan namimah, suka, ya, memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain supaya di antara mereka timbul permusuhan. Itu namanya namimah. Wa minal wisyayah, suka menyebarkan, ya, berita-berita yang tidak benar, ya. Wa minal mughalabat, suka bersaing, saling mengalahkan. Itu di dunia. Kalau surga, balhum ikhwatun ala sururin mutaqabilin. Kalau surga, penghuninya semuanya bersaudara. Mereka saling berhadap-hadapan, bersenang-senang di atas, ya, dipan-dipan mereka. Naza'allahu al-ghilla wal hikda min sururihim. Allah cabut rasa benci dan dendam dari dada mereka. Fala ahadu minhum yajidu ala akhihi syai'an fi nafsihi. Tidak ada seseorang pun di antara mereka yang benci kepada saudaranya, ya, fi nafsihi aw fi qalbihi, pada dirinya atau pada hatinya. Wa hadza min tamami sururi wa min tamami ni'mah. Ini adalah di antara kesempurnaan kegembiraan dan di antara kesempurnaan nikmat, ya. Nas'alullah azza wa jalla an yalhaqana wa iyyakum bihim ala amalin salih. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah menggabungkan kami dan kalian dengan penghuni surga ala amalin salih, ya, dengan amal saleh yang kita lakukan. Wa khatimatin thayyibah wa wafatin ala Islam, dengan penutup yang baik, husnul khatimah, dan wafat di atas agama Islam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya, demikianlah yang dijelaskan oleh Syekh pada penjelasan yang majelis yang ke-23, ya, yaitu tingkatan orang-orang mukmin dan juga kenikmatan yang akan diperoleh oleh mereka di surga. Oleh sebab itu kita berusaha sekuat yang kita bisa supaya kita menjadi penghuni surga.